Halo semuanya, selamat tahun baru. Sehat ya. Silakan tahun baruan dulu. Udah? Dikasih waktu tahun baruan kok malah pada diem. Iya. Oke, yang singer ada Bu Alinang ya? Satu ya? Iya. Mbak Tidius juga. Iya. Sama satu lagi. Oke. Ya, ayo kita lagunya udah biasa ya, udah berulang ya. Ya, berharap nanti yang lain bisa nyusul juga ya. Ini tahun baru. Ya, mungkin beberapa orang masih sibuk acara keluarga, tapi sekarang tanggal 2 ya. Berharap malam hari ini. Oh iya, sama ini Pratama ya kalau nggak salah ya. Ya, berharap dia juga bisa bergabung, apalagi mungkin di gerejanya belum ada acara, berharap sih begitu. Ya, siapapun yang nanti bisa agak gerimis di sini, tadi udah hujan deras ya, masih rada berisik dikit. Siapapun nanti yang merasakan hadirat Tuhan bisa bergabung, dan juga sebetulnya ketika berbagi sharing ya, ketika saya berbagi sih, kalau misalnya ada di antara kita yang merasa benar-benar berkobar, bersemangat gitu ya, nggak apa-apa juga ikut respons gitu ya, di unmute gitunya suaranya. Jadi itu akan menciptakan atmosfer ya, yang saya rasa sih kayak gitu, menciptakan atmosfer yang bukan cuma feedbacknya ke saya, tapi yang mendengarkan yang lain juga, yang lagi unmute, dan juga yang mendengarkan di video, itu pasti ada efeknya, karena suara kita itu kan sempurna ya. Tuhan itu ciptakan segala sesuatu itu sempurna. Jadi kalau diaktifkan atau dipakai sebagaimana seharusnya, itu ada power di dalamnya gitu ya. Jadi ke depan kita sempurnakan untuk kebaikan semuanya, untuk dinikmati sama-sama gitu ya. Oke, kita mulai pertemuan doa ini. Saya ambil dari nada paling rendah ya. Kita sepakat berdoa dulu. Kita serahkan pertemuan doa ini kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini kami bisa berkumpul kembali di tahun yang baru ini ya Tuhan, bersama dengan orang-orang yang sudah Kau tempatkan ya Tuhan, bersama-sama di dalam komunitas ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, walaupun mungkin secara pribadi setiap kami telah datang di malam tahun baru, di tahun baru telah banyak bersyukur kepadamu untuk segala apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami di 2025, dan juga Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Dan kami Tuhan mau juga sama-sama katakan terima kasih untuk apa yang Engkau adakan ya Tuhan di dalam pelayanan, di dalam komunitas ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau sepanjang tahun 2025 Engkau telah setia kepada kami, dan kami sangat percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Dan kalau Engkau sudah menunjukkan kesetiaan-Mu di tahun 2020, kami sangat percaya bahwa kami akan merasakan kebaikan dan kesetiaan Tuhan di tahun 2020. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang
ini ya Tuhan. Ini tahun baru, tetapi tahun-tahun yang semakin akhir bagi kami ya Tuhan. Kami mau lebih sungguh-sungguh mencari Engkau. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi mencari Engkau di awal tahun ini ya Tuhan. Kami membutuhkan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengharapkan kehadiran-Mu di dalam setiap langkah kami. Karena kami tidak akan pernah bisa membuatnya, melakukannya tanpa kehadiran Tuhan, tanpa penyertaan. Karena itu kami mau lebih sungguh-sungguh lagi mencari Engkau di tahun 2026 ini. Lebih sungguh-sungguh lagi ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa hanya dengan dekat Engkau kami aman untuk melalui tahun 2026. Kami perlu kedekatan dengan Tuhan. Kami perlu penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami perlu kekuatan yang daripada. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan pertemuan doa ini ke dalam dari awal pertengahan ini kepada akhirnya. Kami undang hadirat-Mu ya Tuhan, dan kami berdoa supaya Roh Kudus yang mengambil alih ya Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami mengucap syukur untuk jaringan internet yang baik, juga ya Tuhan cuaca semakin baik, tidak ada gangguan apapun yang direncanakan bersejahat untuk mengganggu pertemuan doa kami, bahkan mengganggu pikiran kami, mengganggu konsentrasi kami, mengganggu teman-teman kami yang belum bisa bergabung. Kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami mau pakai kuasa yang Tuhan sudah tempatkan di dalam diri kami. Kami mau sungguh mencari wajah-Mu, letakkan hadirat Tuhan. Haleluya. Kuduskan setiap orang dengan darah Yesus Kristus. Oh, we apply the blood of Jesus Tuhan. Kami datang kepadamu dengan darah itu, hanya darah itu yang melayakkan kami untuk datang ke dalam hadirat. Sucikan, kuduskan hadirat Tuhan. Bawa kami masuk ke dalam hadirat. Terima kasih ya Tuhan. Kami hampiri Engkau ya Tuhan. Kami bawa ucapan yang memuliakan nama-Mu. Kami bawa mazmur kami Tuhan. Oh, garana masande, garana masandara, garana masande, garana masande, garana. Oh, garana masande, garana. Terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih untuk kesetiaan. Mari bermasmur bagi Dia.
percaya pasti terang, ku akan jalan di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat, di waktu yang tepat. Kami mau terus percaya Tuhan. Kami mau terus berharap kepadamu, karena kami tahu Kau Allah yang setia. Dia sediakan
janji Allah di nabi dalam yang terbaik terjadi. Janji Allah di nabi yang terbaik terjadi. bagi kemuliaan yang ku yakin Dia sediakan seluruh kasih-Nya.
Yang ku tahu dia kerjakan seluruh hikmatnya bagi kemuliaannya. Yang ku yakin dia seterus kasihnya bagiku. Kami mau terus berharap kepada-Mu Tuhan. Glory, 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 glory. Kami mau terus berharap. Oh, glory, 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 glory to the Lamb. Kepada Allah yang setia. Glory, glory, Tuhan pegang seluruh hidup. Ku berserah pada rencana-Mu. Ku tahu berserah pada rencana-Mu. Ku tahu apa yang Thank you, Lord Jesus. Makasih ya Tuhan hadir. Makasih untuk kehadiran. Makasih untuk kebaikan. Terima kasih untuk Kau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Berbicaralah melalui Roh Kudus, sampaikan isi hati-Mu ya. Kami mau duduk tenang di dalam hadirat. Kami buka hati kami. Kami buka telinga kami untuk mendengarkan tuntunan-Mu, tuntunan tahun 2026. Biar kami dimotivasi pada malam hari ini untuk siap menantikan Engkau. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Ya, saya tadi lihat ada Bu Rini. Oh ya, sudah ada lagi ya. Ada susah sinyal di sana ya Bu Rini ya. Iya Pak, baru padam ya. Iya, oke. Kurang internet di sini sangat lemah Pak. Iya, oke. Berharap nanti semakin baik ya. Oke, ya. Malam hari ini saya mau sampaikan beberapa hal untuk tuntunan kita ya ke depannya. Yang pertama, kalau para sahabat dengarkan saya dari dulu ya. Jadi ada, dan itu sudah sebuah keyakinan karena sudah berulang kali terjadi bahwa saya itu ada kalanya didorong sangat kuat oleh Roh Kudus pastinya untuk berpuasa lebih daripada hari-hari sebelumnya gitu ya. Terlebih ketika kurang lebih 1 bulan yang lalu saya breakfast itu kurang lebih 1 bulan ya, karena konsumsi suplemen gitu ya. Dan puji Tuhan sekarang semuanya sudah membaik ya, semua karena kebaikan Tuhan dan juga doa-doa para sahabat gitu ya. Nah, di tahun baru ini sama seperti kejadian di waktu yang lalu gitu ya. Nah, Roh Kudus gerakkan saya untuk berpuasa lebih intens lagi, lebih daripada puasa-puasa sebelumnya. Dan saya sudah mengawali ya sesuai dengan tuntunan Roh Kudus untuk kita, untuk saya dan juga untuk kita nanti. Nah, jadi di awal ini saya mau sampaikan bahwa untuk Januari ya, tim admin jadwal doa PRC itu dinonaktifkan dulu, tidak dibagikan karena bulan ini saya mau bebaskan kita punya tuntunan Roh Kudus masing-masing, jadwal masing-masing untuk berpuasa sendiri-sendiri ya, berpuasa sendiri-sendiri, terserah mau mungkin everyday atau mungkin sesuai dengan jadwal yang udah pernah yang selama ini kita jalankan, atau lebih banyak terserah, minta tuntunan Roh Kudus untuk melakukan puasa
benar-benar mencari Tuhan di awal tahun ini, gitu ya. Ketika saya merenungkan ini, saya teringat kisah Musa ya dan juga Yosua ketika mereka memimpin bangsa itu, ya. Bagaimana mereka, kalau kita perhatikan, sering sekali mereka diminta untuk berpuasa atas tuntunan Tuhan atau atas inisiatif daripada Musa atau Yosua selaku pemimpin bangsa itu sebagai bentuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Salah satunya kan tujuan berpuasa itu seperti itu, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, ketika saya renungkan itu, lalu kalau kita yang udah di GMS atau walaupun nggak di GMS tapi yang kurang lebih tahu tentang gereja ini, di awal tahun kan juga ada puasa 21 hari. Salah satu hamba Tuhan yang saya just came across ya, tiba-tiba lihat nggak sengaja juga Jentesan Franklin kalau nggak salah namanya, juga menuntun jemaat yang dipercayakannya itu untuk berpuasa di awal tahun. Nah, jadi saya mau sampaikan beberapa hal bahwa saya itu semakin hari itu ya semakin yakin dan semakin teguh dengan panggilan saya di dalam Tuhan, gitu ya. Terlebih saya renungkan bagaimana saya sangat menikmati kualitas hati dan juga sikap dan juga standar tinggi dari kehidupan seorang Paulus, bagaimana dia menghadapi semuanya, gitu ya. Dan salah satu yang verse yang saya baca dan saya renungkan adalah bagaimana dia ketika memberikan pertanggungjawaban di pengadilan, dia katakan bahwa saya juga berdoa supaya kalian semuanya percaya kepada Tuhan, gitu ya, tetapi tidak dengan belenggu ini. Nah, artinya adalah dia berharap orang mengalami Tuhan, menerima sukacita, iman dan pengharapan akan kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Tetapi dia bilang tapi tidak dengan belenggu ini, artinya tapi berharap kalian juga nggak mengalami penderitaan di dalam mengikut Tuhan, gitu ya, di dalam mengikut Tuhan seperti saya, karena dia begitu mengasihi orang. Sungguh ya, ketika kita semakin baca Alkitab, ternyata di antara ketegasan dan keteguhan dirinya, dia juga adalah seorang yang sangat mengasihi. Bagaimana dia mengasihi orang-orang miskin, bagaimana juga dia gak pengen orang merasakan belenggu yang dialaminya. Ketika saya renungan sepanjang hari ini, saya benar-benar mewah dengan hadirat Tuhan ya. Saya melimpah dengan hadirat Tuhan setiap hari, gitu ya. Saya renungkan masuk dalam kehidupannya. Paulus itu kan satu orang yang dibawa keluar dari orang-orang, dia kan salah satu daripada murid Gamaliel kalau saya tidak salah ya, yang dididik dengan disiplin, dengan tekun, dengan fondasi yang kuat. Dia adalah orang Yahudi yang dipanggil, dan saya renungkan bagaimana seorang Paulus adalah diperlakukan berbeda. Memang secara fisik dia merasakan sakitnya, tetapi makanya dia bilang saya malah senang ketika saya merasakan penderitaan ini, saya menyatu dengan penderitaan Kristus ya. Kalau coba masuk dalam kehidupan, ada satu sosok, ada satu pribadi yang dalam hidupnya di planet bumi ini, setelah dia mendapat panggilan daripada Tuhan, memang secara jasmani dia tidak senikmat orang-orang pada umumnya yang hidup pada zamannya dia didera, dia dipukuli, dia dianiaya, bahkan dibunuh dengan meninggalnya dengan cara yang sangat menyakitkan, dan tapi dia bersukacita untuk itu.
kalau kita lihat kilas balik hidupnya, tidak ada kemewahan di dalamnya, tidak ada senang-senangnya, tidak ada berliburnya. Tetapi kita lihat siapakah Paulus dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang Kristen, dalam catatan planet ini. Dia pilih untuk berbeda. It doesn't matter berada di dalam jalan yang sempit, kelompok yang sedikit, tetapi benar, tetapi dalam jalan Tuhan nggak masalah. Itu hanya bisa dijalani oleh orang-orang yang punya pendirian yang teguh. Saya menikmatinya, saya luar biasa, saya semakin kagum dengan orang ini gitu ya. Bagaimana keteguhannya dan kasihnya kepada Tuhan. Nah, balik lagi kepada itu yang saya renungkan sepanjang hari ini. Saya melimpah dengan hadirat itu kayak dari pagi juga gitu ya. Nah, itu juga yang saya katakan dengan tadi, bahwa saya semakin hari itu semakin teguh dengan apa yang saya putuskan dan saya jalani, dan saya tidak akan pernah menyesal dengan pilihan hidup saya untuk menyerahkan diri kepada Kristus walaupun pelayanan yang seperti ini. Karena bagi saya tidak masalah dengan penilaian orang. Saya hanya peduli dengan apa yang Tuhan Yesus katakan nanti dalam kehidupan saya. Sebentar saya sambung dulu pada Brandon gitu ya. Memang sekarang Brandon dipakai Tuhan luar biasa. Tapi kalau kita cukup memiliki informasi tentang gereja-gereja di Amerika atau hamba-hamba Tuhan di Amerika, ya Brandon juga nggak ada apa-apanya. Saya tidak sedang meremehkan, tapi bahkan dia sekarang menjadi salah satu role model, ya panutan dalam kehidupan saya. Tapi maksudnya adalah Paulus tadi sudah saya contohkan di zamannya dia. Brandon adalah orang yang tetap teguh, yang mengasihi Tuhan dia, sudah dibentuk sama Tuhan, udah jadi dia, walaupun terus seperti yang dikatakan we're tetap dalam progress gitu ya. Tapi dia itu teguh. Dia teguh di dalam panggilannya kepada Tuhan, gak masalah dengan apa yang orang katakan. Dia hanya peduli apa yang Tuhan katakan. Salah satu ayat yang Paulus katakan, sejak saya dapatkan panggilan itu dan saya selalu taat, gitu ya, kata Paulus, seorang yang teguh untuk mengikut Tuhan. Demikian juga Brandon, ya, kita karena di Asia, kita nggak begitu rasakan bagaimana sebetulnya penganiayaan yang dia alami loh. Jadi walaupun kita jadikan dia role model, tapi sama kayak misalnya kalau di dalam negeri di mana kita berada, itu kan kita bisa lebih tahu bagaimana orang misalnya menyerang seseorang gitu ya. Maksudnya ada seseorang di negara kita yang memiliki different stance dan orang-orang mencibir dia. Kita kan nggak berada di Amerika, jadi kita nggak begitu rasa bagaimana orang juga ingin ada yang menyerang dia, ada yang mencemooh dia gitu ya. Tapi dia teguh gitu ya. Nah, saya pun seperti itu. Apa yang saya jalani, ya saya tahu cuma satu, bahwa selama saya tahu dan saya rasa bahwa saya mesti berjalan bersama Kristus, saya merasakan hadiratnya, entah orang menganggap remeh, apalah pelayananmu cuma segitu doang gitu ya. Itu bukan ukuran bagi saya. Nanti ketika raja itu datang dan dia katakan kepada diri saya bahwa engkau kerjakan persis seperti apa yang aku tugaskan kau kerjakan, no matter what orang pikir terhadap dirimu, dan Tuhan katakan well done. Itu yang saya kerjakan. Nah, balik kepada tuntunan yang saya mau bagikan ini ya. Saya coba tulis di ChatGPT karena tadi, tapi sebelum saya buat diposting, karena salah satu lagi yang saya mau saksikan, saya nggak pernah berada di dalam
kehidupan ini atau kesaksian ini atau pada tingkat level kerohanian seperti ini dalam kehidupan saya. Bagaimana saya ketika misalnya kayak momen-momen ya kayak malam sebetulnya sih ya, karena memang udah menyatu sih dalam hidup saya dengan Kristus gitu ya, sebelum tidur atau ketika bahasa roh mungkin pagi hari itu ada momen-momen saya jelas sekali bagaimana Roh Kudus memberikan saya pemahaman tertentu atau berbicara. Nah itulah kenapa saya kayak tadi saya udah coba-coba tulis ChatGPT, tapi nanti saya akan muat gitu ya. Saya rapikan dulu. Saya akan taruh di posting YouTube kita. Kenapa nggak di Facebook? Karena di Facebook itu para sahabat lihat kan ya, siapa yang komen-komen di sana itu bukan kita lagi, itu mereka orang-orang satu kampung dengan saya, orang-orang luar. Nah, sementara yang nanti saya mau bagikan ini adalah kesaksian rema yang luar biasa, pengajaran yang benar-benar berkualitas, kemudian suara Tuhan untuk saya, apa yang Tuhan dengarkan, dan bahkan nanti akan ada hal-hal di mana apa yang saya dapatkan itu benar-benar terkonfirmasi dengan apa yang Brandon bagikan gitu ya. Nah, saya akan tulis itu nanti di sana. Nah, saya nggak bagikan itu secara rutin di akun Facebook karena saya tahu siapa yang mengikuti saya di Facebook gitu ya, berbeda dengan kita gitu ya. Nah, dan kita pun belum tentu mungkin semuanya 100% mengikuti itu nanti ya. Saya akan buat di sana yang tadi saya katakan hal-hal apa yang Roh Kudus bicara kepada saya, dan ada yang terkonfirmasi dengan Brandon, tapi lebih banyaknya itu konfirmasinya itu dari Tuhan, dan itu dengan firman Tuhan, dan itu yang saya suka gitu ya. Nah, saya bagikan di sana nanti apakah kesaksian, apakah suara Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan pada saya, karena mungkin juga ada orang-orang di antara kita tidak punya waktu mungkin untuk mendengarkan ulang video pertemuan doa kita atau beberapa alasan lain. Nah, jadi ada hal-hal yang penting bagi yang saya bagikan di pertemuan doa ini, nanti saya tuliskan di situ. Karena memang ada kalanya ketika orang membaca dia itu lebih melekat atau lebih tangkap di sana. Tapi memang kan saya buatkan ke bahasa Inggris karena there's a way to go supaya bisa berbahasa Inggris benar-benar immersing, benar-benar dibenamkan diri ke bahasa Inggris. Nanti karena ketika saya baik di dalam quote, baik di dalam menulis, itu saya terus lakukan secara konsisten, itu setiap hari itu pasti tambah puluhan kata baru, puluhan kemampuan baru gitu ya, untuk memperkaya bahasa Inggris. Tapi karena saya nggak buat di Facebook, nanti di YouTube juga saya buat bahasa Indonesianya. Jadi saya sekalian jalan belajar, tapi juga yang tidak begitu mengerti bahasa Inggris nanti ada kok terjemahan bahasa Indonesianya. And who knows, nanti ada orang-orang yang non Indonesian ya, yang tidak berbahasa Indonesia mampir ke situ, kita nggak tahu gitu ya. Saya hanya lakukan ini untuk Tuhan gitu ya. Jadi di sana nanti saya akan bagikan hal-hal baik, karena kan dulu kan saya bilang pengen juga sih buatkan catatan tentang apa yang kita bahas di pertemuan doa. Ternyata bersyukur untuk tuntunan Roh Kudus, akhirnya dengan cara itulah nanti saya buat di sana. Jadi nggak selalu quote, nggak selalu kutipan yang saya bagikan, nggak selalu motivasi, tapi mungkin juga rema. Karena bersyukur sekarang dengan ChatGPT itu, kalau nulis mungkin saya nggak terlalu sempat, tapi di ChatGPT itu saya tinggal ngomong, nanti dia yang ubah teks ke teks, nanti tinggal edit sedikit, lalu setelah itu dibuat bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah, jadi saya akan taruh di sana hal-hal yang saya bagikan di pertemuan doa, atau hal-hal yang karena keterbatasan waktu kita saya nggak sempat bagikan. Karena dalam satu minggu kalau sudah berinteraksi dengan intens dengan Tuhan, itu setiap hari itu Roh Kudus masih bicara.
ajarkan sesuatu dan saya akan taruh di sana gitu ya. Yang saya percaya akan memberkati kita yang memang terus bertumbuh di dalam kerohanian gitu ya. Nah, itu kesaksian saya bagaimana saya pada tahap ini berada di sana, saya terus kerjakan itu. Sebetulnya itu adalah sesuatu prestasi yang kita harus capai. Bagaimana setiap hari selain kita berubah secara karakter, semakin berhikmat, semakin mengerti kehendak Tuhan, juga harus peka terhadap suara Roh Kudus. Karena kapan lagi? Sementara kita sudah di akhir, sementara kita sudah mendengar membaca firman. Karena dia adalah pribadi dan dia ada di dalam kita. Dan nanti kita akan bisa lihat orang yang selama ini, ya selama hidupnya misalnya berkata tentang firman, berkata tentang Roh Kudus, kan kita bisa lihat dari buahnya, buah rohnya, kesetiaannya, kasihnya, kebaikannya, semuanya itu akan memancarkan buah roh yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu sendiri gitu ya. Nah, jadi nanti saya akan buat di sana supaya kita semua diberkati. Nah, hubungannya dengan apa yang tadi saya katakan, walaupun ini keras gitu ya, tapi tadi kan saya udah bilang, saya tidak peduli orang memandang saya punya pelayanan seperti apa. Saya hanya sangat aman, sangat puas dengan apa yang saya alami tentang Tuhan gitu ya. Nah, tadi saya udah bicara bagaimana GMS itu akan ada puasa, ada Franklin Janteson kalau nggak salah juga adakan puasa. Dan kita, walaupun ini bukan platform atau pulpit atau podium atau mimbar yang besar, tetapi bukan itu ukurannya bagi saya gitu ya. Saya mau tetap berani katakan bahwa sebetulnya kita ya, tadi kan sudah saya kasih contoh bagaimana Musa, seorang dari Tuhan, Yosua, kita tahu siapa dia dari firman Tuhan. Bagaimana misalnya kayak gereja GMS atau Jentesan, saya percaya masih ada di luar sana yang mungkin nggak kita lihat di depan kamera, yang melakukan hal yang sama. Saya mau katakan kepada kita gini, kalau tidak lebih sungguh-sungguh lagi, kalau tidak lebih sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan di 2026 ini, you will not make it. Anda tidak akan pernah bisa berhasil untuk mengikuti Tuhan. Kita lihat nanti di hari-hari yang akan datang, karena akan semakin sulit secara spiritual untuk bisa bertahan. Hanya mereka yang tetap mau lebih lagi mencari Tuhan, itu yang akan bertahan. Nah, makanya di awal bulan ini ya, tidak berdasarkan jadwal yang biasa kita bagi, nanti Februari baru diaktifkan lagi ya tim. Nah, tapi selama Januari kita waktunya untuk mencari Tuhan lebih lagi. Karena tadi saya katakan, saya sangat percaya tuntunan Tuhan yang saya dapatkan. Waktunya di awal tahun ini untuk mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau tidak, you will not make it. Anda tidak akan pernah bisa berhasil melalui tahun 2026 ini dengan kondisi kerohanian yang masih menyala, dengan semangat yang berapi-api ya, yang masih tetap percaya kepada Tuhan. Kalau tidak letakkan, terutama ya, tapi bukan berarti hanya Januari, setiap hari kita maksudnya lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, tapi terutama di awal ini karena sebuah momentum bagaimana kita mau merendahkan diri, meletakkan hidup kita kepada Tuhan. Di cerita saya di Facebook itu tentang ucapan selamat tahun baru itu, saya nggak pilih lagunya, tapi Facebook itu pilihkan lagunya. Itu sangat langsung menyentuh hati saya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Itu baru saya dengar lagu ini, tapi langsung membuat hati saya terus tentu, dan hati roh saya itu terus bilang sama Tuhan, Tuhan memang hanya penyertaan-Mu yang paling kami butuhkan. Bukan harta, bukan materi, bukan uang. Yang penting itu penyertaan Tuhan. Itu yang penting. Penyertaan-Mu Tuhan. Itu lagunya singkat, tadi saya putar di Spotify gitu ya. Nah, saya tadi katakan bahwa sepanjang hari saya
boldly to encourage setiap kita, untuk mendorong setiap kita selama awal tahun ini. Mungkin tetap seperti jadwal puasa TRC, atau mungkin lebih banyak, harinya terserah gitu ya. Tetapi saya pun sudah mulai ya hari ini lebih sungguh-sungguh lagi cari Tuhan bulan ini untuk menjadi fondasi untuk bulan-bulan berikutnya supaya bisa bertahan. Saya kasih tahu, setiap orang yang mendengarkan tuntunan ini tapi tidak pernah melakukannya dalam kehidupannya, saya yakin bahwa tidak akan ada terobosan yang dahsyat di dalam kerohanian ini. Kalau hanya cuma kita muter-muter di situ saja kerohaniannya, itu kan berarti nggak ada terobosan, nggak ada breakthrough. Sementara tantangannya di tahun ini, di tahun 2027, semua yang dikatakan Brandon kan nggak meleset. Tentang bagaimana 2027 akan ada namanya wabah yang lebih dahsyat daripada COVID yang tempo hari kita lalui. Dan semakin sukar bagi mereka yang di luar Tuhan, dan karena ada dua ya, seperti mata koin, di mana Tuhan akan nyatakan pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan pada remnant, kepada sisa yang benar, orang-orang sisa yang benar-benar mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, akan ada perlakuan yang berbeda. Nah, tetapi bagi orang dunia itu kita akan melihat bagaimana mereka akan mengalami yang namanya bukan tangan Tuhan yang membela ya. Mereka akan alami kesesakan yang lebih parah lagi. Nah, celakanya adalah orang Kristen tapi yang tidak punya kekuatan rohani itu juga akan merasakan dampaknya yang negatif dalam kehidupannya. Makanya saya bilang, kalau tidak serius untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh di awal tahun ini, mungkin juga seperti perkataan keras dari Brandon, celaka akan mendatangi. Kehidupan kita akan semakin susah kita untuk mempertahankan iman kita, mempertahankan pengharapan kita di dalam Tuhan. Jadi itu tuntunan untuk kita lakukan. Saya tidak ikut siapa-siapa, bersyukur saja ketika saya mendengar ada orang-orang hamba-hamba Tuhan yang juga melakukan hal yang sama, mengajak entah orang-orang yang dipimpinnya atau jemaatnya atau siapapun sebutnya mau mengikuti apa enggak, tapi mereka sebagai pemimpin rohani sudah memberikan arahan gitu ya. Dan saya sudah lakukan itu kuat sekali. Saya ada momen-momen seperti itu memang, bagaimana kudus untuk saya dan untuk saya berpuasa lebih lagi. Jadi sayanya itu lebih pada rasakan hadirat Tuhan yang kuat, saya lebih termotivasi, dan selera makannya itu juga di satu sisi itu benar-benar merosot jauh begitu ya. Karena saya juga teringat dengan firman yang dikatakan oleh Paulus bahwa saya tidak menjadikan diri saya itu hamba untuk apapun, termasuk hamba makanan, gitu ya. Nah, dan itu akan berbalik nanti. Kekuatan rohani kita, kekuatan manusia kita itu akan meningkat, sehingga kita berpikir bahwa memang saya itu bukan hamba apa-apa kecuali hamba Tuhan. Saya tidak menjadi hamba kenikmatan apapun, termasuk kenikmatan terhadap makanan. Dan pada saat itulah dibangun manusia roh kita untuk bisa bertahan, untuk melihat kebaikan Tuhan, mendengarkan suara Roh Kudus, mendengarkan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Diperlukan kepekaan yang lebih mumpuni oleh kebangunan rohani kita. Nah, jadi itu yang saya mau katakan. Terserah ambil apa tidak, tapi kita akan bisa menyaksikan diri kita, dan kita akan menyaksikan online. Siapa yang di antara kita yang memang sungguh-sungguh cari Tuhan, maka kekuatannya itu akan diperbaharui, akan dibangun, dan bisa menyelesaikan tahun ini dan siap untuk tahun yang akan datang untuk menyongsong Tuhan.
menyongsong Tuhan yang akan datang, imannya tetap terjaga, pengharapannya tetap pol di dalam Tuhan, dia tidak menjadi lemah, bahkan mungkin akan menggenapi panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Sangat membosankan untuk selalu berada di posisi yang sama. Dan saya tidak mau jadikan diri saya berada dalam daftar itu. Dan saya bersyukur yang tadi saya katakan, saya tahu itu bukan ide saya. Saya tahu Roh Kudus yang gerakkan saya untuk berpuasa lebih banyak, dan saya juga tuntunan yang saya tahu ada dasar firman-Nya, bagaimana Musa, Yosua dulu, bagaimana juga orang-orang yang dipimpin Roh Kudus memimpin saat ini, menuntun jemaatnya, terserah mereka mengikuti apa enggak, untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dan seperti yang saya katakan tadi, terserah orang mau pikir seperti apa, tapi kita sebagai orang yang berada di berbagai gereja, mestinya salah satu tuh mestinya bisa lihat, ini saya ngikutin pemimpin rohani yang dipimpin Roh Kudus apa enggak ya. Itu dari hal-hal kelihatannya sepele seperti ini kita bisa lihat. Kalau seorang hamba Tuhan yang menuntun orang-orang, menuntun jiwa-jiwa kepada keselamatan, kepada kebenaran, kepada Kristus, tidak mengajak mereka ini saatnya untuk merendahkan diri, untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh, tapi flat dengan doktrin. Dari situ sebetulnya kita yang peka ya. Tapi ini hanya kita kalau kebangun juga rohaninya sih. Kalau kita gak kebangun rohaninya juga, kita tidak menjadi masalah dengan semuanya gitu ya. Tidak menjadi masalah dengan keberadaan hamba Tuhan di mana kita berada gitu ya. Nah, tetapi lewat komunitas ini saya mau imbau kita untuk sungguh-sungguh cari Tuhan, untuk sungguh-sungguh cari Tuhan di awal tahun ini. Yuk cari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Bahkan sebetulnya ya, itu kan misalnya kayak Pastor Philip selaku pemimpin jemaat yang besar. Tapi sebetulnya saya kasih tahu ya, saya teringat dengan WA-nya Bu Idam di grup pertemuan doa yang bilang ya adakan permohonan doanya supaya sepakat dengan suaminya gitu ya, untuk sejalan gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kalau tangkap pesan yang saya berikan ini, walaupun di gereja lokal nggak digalakkan untuk puasa atau mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh ya, kalau saya selaku kepala dalam keluarga, mestinya saya akan pimpin sama seperti Brandon pimpin istri dan anak-anaknya ini benar-benar beautiful family ya di mata saya gitu ya, mencari Tuhan. Nah, karena mungkin kalau di sini beberapa sahabat bukan bapak atau suaminya ada di sini gitu ya, tapi sebagai ibu rumah tangga juga bisa menyokong kalau memang bisa menggerakkan anggota keluarga yang lain untuk mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Saya tadi bilang, kalau saya sebagai kepala dalam rumah tangga, saya akan seperti Yosua katakan, tetapi aku dan seisi rumahku akan mencari Tuhan gitu ya, akan melayani Tuhan. Harus bisa mengarahkan, mengkomando seisi rumah tangga untuk katakan bahwa ini bukan peraturan sepertinya itu terlalu keras ya, tapi ini adalah ketetapan bagaimana kita di awal tahun. Yuk kita cari Tuhan, kita merendahkan diri. Akan berbeda kalau ada ketetapan untuk mencari Tuhan di awal, untuk kalau kepala dalam keluarga memimpin, yuk waktunya kita mencari Tuhan, waktunya kita bertobat, waktunya kita berbalik, waktunya kita berpuasa. Nah, akan ada perkenanan Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada perhatian Tuhan, itu pasti ada. Nah, itu yang kita lakukan ke depan. Jadi silahkan ikutin tuntunan Roh Kudus untuk jadwal puasa masing-masing selama Januari. Berharap sih semuanya berpuasa ya, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Bagaimana nanti harus berpuasa, apakah sampai jam berapa, apakah intermittent fasting atau seperti apa gitu ya, atau dry fasting, terserah.
Tapi saya mau katakan, karena kita kan punya kesibukan masing-masing juga, cari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi di awal tahun ini. Jangan sampai ibadahnya malah merosot. Karena saya tahu, sekalipun saya harus ngomong ini juga, sekalipun sudah bergabung misalnya bahkan di pertemuan doa sekalipun, kalau dia tidak bersungguh-sungguh melakukan bagiannya, itu juga tidak. Jadi kalau saya bayangkan, ya misalnya si A udah kilometer 5 larinya, si B sudah di kilometer 6 malah, tetapi masih ada orang yang masih di kilometer 1 pun nggak nyampe. Padahal makanan rohaninya sama, tuntunannya sama, waktunya itu sama, tapi kenapa kok berbeda? Itu adalah tergantung sikap hati kita. Kita harus selalu tahu, kita ini berada di arena pertandingan iman, dan selalu ingat bahwa jadikan ini peringatan. Tidak semua orang Kristen itu akan diselamatkan, kata firman. Akan lebih banyak orang memilih jalan yang luas, ya pintu yang lebar, dan kata Yesus sendiri itu menuju pada kebinasaan. Makanya saya tidak, karena kebenaran sudah backing saya, ya untuk backup saya nggak pernah takut apakah saya berada dalam cara-cara pelayanan pada umumnya. Saya nggak peduli. Maksudnya itu saya tidak pernah merasa tidak aman dengan itu. Yang saya tahu, seperti Paulus katakan, sejak saya dapatkan penglihatan itu, saya nggak pernah tidak taat. Saya selalu taat. Bagi saya, kalau sepanjang itu turut dengan firman Tuhan, saya mau jalan sendiri pun saya akan lakukan. Entah orang lain, ada orang misalnya pelayanan, wah lebih gemerlap, lebih megah, lebih saya nggak ada apa-apanya dengan dia. Tapi kalau dia tidak berjalan dengan kebenaran yang saya tahu dari firman Tuhan, saya juga tidak silau dengan itu. Bahkan sebetulnya, ya, saya sudah berkali-kali bilang, bersyukur saya sering saya bersyukur pada Tuhan untuk ketemu dengan Brandon lewat YouTube. Karena apa? Karena bagi saya dialah yang paling tepat saat ini untuk menjadi teladan bagi saya. Saya memang ada beberapa orang, ya, bukan cuma satu, hamba Tuhan baik di dalam maupun di luar negeri, yang mereka berapi-api untuk penjangkauan jiwa-jiwa, revival. Tapi bagi saya tetap tidak lengkap karena yang terakhir ini juga saya sangat mengena di hati, ketika Yesus bilang bahwa tidak ada urgensi di belakang pulpit di gereja-gereja bahwa aku ini akan datang loh, aku ini mau datang, tapi itu penyambutan tentang kedatangan saya itu nggak banyak. Nah, dan itu yang saya katakan, walaupun ya Tuhan itu kan begini loh, demi orang-orang yang dikasihinya, demi jemaat, demi umat, Tuhan akan tetap demonstrasikan apa? Hadiratnya, remanya, firmannya. Itu karena dia benar-benar kasih, melimpah dengan kasih. Tapi bukan berarti itu sudah menjadi ukuran yang ideal untuk kita di akhir zaman ini. Untuk orang, ya cukup dengan itu, ya merasakan hadirat Tuhan. Tapi dan itu sangat memprihatinkan saya juga. Mestinya dari pulpit, dari mimbar juga harus selalu dikasih tahu bahwa Yesus udah mau datang. Walaupun saya aneh sendiri dari banyak orang, sama seperti Brandon yang sendiri, tapi kan ada firman Tuhan yang backup itu juga. Dulu Nuh juga seperti itu, ditertawakan oleh banyak orang, hanya dia yang bersuara. Sebentar lagi air bah akan turun, orang pada ketawain dia, tapi terjadi juga. Dan saya sangat tahu, saya ikutin Brandon bukan karena, berkali-kali saya katakan, bukan karena apa yang dia dapatkan itu terkonfirmasi, tapi karena sudah Roh Kudus yang saya sangat yakin sudah mengkonfirmasi di dalam roh saya bahwa ini orangnya dari Tuhan, makanya saya ikutin dia. Dan
Itu kenapa saya selalu selaras di dalam spirit dengan dia, bahwa saya juga sangat prihatin ketika dia sampaikan bahwa there is no urgency in my church. Tidak ada urgensinya bahwa aku ini mau datang jadi hamba Tuhan yang sudah melakukan yang luar biasa, membagikan firman, ada rema, kita bisa lihat di dalam gereja ada hadirat Tuhan. Itu kan memang karena kasih Tuhan. Dia berikan rema, dia berikan hadirat, diberikan mujizat, ada jiwa-jiwa. Tapi ada yang membuat hati Tuhan pedih. Kenapa enggak kau katakan kepada orang supaya mereka lebih aware, lebih mereka siap bahwa memang kenyataannya, kebenarannya sesuai dengan firman, Yesus sudah mau datang. Makanya saya bilang bahwa enggak masalah saya dikelihatan aneh, ya memang, apalagi seseorang itu enggak baca firman, enggak berdoa, bagaimana kau akan bisa mengerti apa yang saya sampaikan? Saya bisa mengerti apa yang Brandon katakan itu karena saya juga memiliki persekutuan dengan Kristus. Jadi roh itu konfirmasi, sama seperti tempoh hari saya katakan Roh Kudus, Tuhan itu konfirmasi, mau ketemu Ananias, konfirmasi ke Paulus, Roh Kudus juga konfirmasi ke Ananias. Jadi karena dua-duanya Ananias, Roh Kudus sedang berperkara dengan Paulus, dan Ananias orang yang takut akan Tuhan, ketemu ada benang merahnya. Nah, saya bisa tidak menolak apa yang dikatakan Brandon, karena saya tahu ada dari roh yang sama. Berbeda dengan kalau misalnya ada roh penyesat gitu ya, langsung saya pengen muntah. Kenapa? Karena enggak dari roh yang sama gitu ya. Nah, jadi kalau orang misalnya kayak dengerin apa yang saya bagikan itu nggak nyambung, ya wajar. Misalnya kayak kemarin kan cerita saya ketika saya ngomong ke saudara saya nggak nyambung, ya wajar. Karena kalau saya ngomong tentang Nuh juga, kamu nggak baca tentang Nuh kan? Kalau di Perjanjian Baru juga dikatakan sama seperti kedatang zaman Nuh, demikian nanti Tuhan mau datang. Saya mau cerita juga, engkau nggak tahu. Jadi nggak nyambung itu wajar. Jadi saya bukan saya yang aneh. Dari sana yang memprihatinkan. Jadi saya mau katakan bahwa saya nggak mau sama seperti Brandon katakan, kalau kau tetap tidak lakukan bagianmu, it's your fault. Itu kesalahanmu, bukan saya salah lagi. Jangan sampai nanti Tuhan kan Roh Kudus gerakkan saya. Jangan sampai nanti darahnya tertumpah atasku karena saya nggak membagikan. Tadi saya iblis itu kan sukanya kayak melemahkan gitu ya. Yang saya tuntun ini maksudnya itu bukan kerumunan yang besar, tapi saya kan selalu ingatkan diri saya lakukan ini untuk Tuhan. Saya lakukan untuk Tuhan, dan saya rindu bahkan yang terbaik yang sisa ini, selain bisa menangkap, Tuhan bisa pakai kita nanti di akhir zaman, karena kita mau terima tuntunan. Jadi selama bulan ini cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya mau kasih tahu, Roh Kudus juga kasih tahu kemarin pada saya bahwa celaka sekali orang yang masih belum menangkap orang-orang Kristen, entah dia jemaat yang kelihatannya setia atau pelayan Tuhan, bahkan hamba Tuhan. Celaka sekali kalau dia nggak benar-benar rasa, nggak benar-benar tahu bahwa ini adalah zaman di mana Kristus sudah datang. Makanya saya bilang, kembali ke serupa dengan yang tadi, mestinya kita yang udah di sini tahu, yang udah dituntun di arsi seperti tahu, saya ini berada di gereja yang dipimpin Roh Kudus apa enggak ya? Saya ini dipimpin gereja lokal oleh seorang hamba Tuhan yang benar-benar dengar-dengar enggak ya dengan Roh Kudus? Kembali kepada firman, jangan aman dengan posisi itu, karena firman harus menjadi peringatan, karena hanya sedikit orang yang melewati pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Kira-kira seperti apa kualitasnya? Yang sungguh-sungguh, yang walaupun kelihatannya aneh sendiri, berbeda sendiri, tetapi kalau klop dengan firman Tuhan yang katakan memang menuju kepada kehidupan, walaupun kelihatannya sedikit. Kan ada banyak sekali gambar, saya percaya kalian juga pernah lihat itu. Ada gambar-gambar di mana gerombolan orang pergi ke sebelah kiri, tetapi ke sebelah kanan jalan yang sempit, cuma 1-2 orang dan jarang sekali.
Loh, bukankah kehidupan di dunia ini hanya sementara? Bukankah yang kita kejar adalah kehidupan yang kekal? Jadi tidak peduli apa yang kesementaraan ini katakan, apa yang kesementaraan ini lakukan. Bagi saya apa yang benar, apa yang seturut firman Tuhan, apalagi apa yang Roh Kudus katakan, dan itu yang mau saya kerjakan, ya. Termasuk ya kemarin ketika saya dengarkan video Brandon, saya nggak pernah buat-buat. Mungkin selama ini saya berusaha untuk mengerti, ikut memahami, dan Tuhan berbelas kasihan pada saya. Jadi sejak mimpi saya itu, saya benar-benar seperti sesuatu yang nggak perlu, benar-benar effortless, benar-benar tanpa usaha. Dia bilang gini, saya nggak tahu apakah ada di antara kita atau yang dengerin video ini nanti pernah berpikir seperti saya. Bukan cuma 1-2 kali. Saya beberapa kali tanya dalam hati, Tuhan itu ciptakan galaksi itu kan cuma bumi, dan dia katakan bumi itu salah planet kesukaan Tuhan. Itu galaksi kan punya banyak planet, bintang. Ngapain Tuhan ciptakan itu semua? Kan nggak kepakai. Buat apa sih? Bertanya-tanya. Dan ini yang kedua kali Brandon bagikan, nanti you will rule over galaxies with me, dan nanti engkau akan memerintah, dan Tuhan terus ciptakan seperti yang saya lihat itu dalam mimpi itu. Tuhan ciptakan planet-planet, dan kita nanti akan memerintah bersama dengan Tuhan gitu ya. Nah, jadi apa yang saya pertanyakan selama ini Tuhan bisa jawab loh lewat video, karena saya juga berdoa, Tuhan nanti juga Tuhan bicara ya secara spesifik ke saya lewat video ya. Nah, dan saya mengerti pertanyaan saya selama ini, buat apa Tuhan ciptakan galaksi-galaksi itu, planet itu buat apa sih semuanya? Dan di dalam keluasan Tuhan nanti anak-anaknya akan memerintah bersama dia, dan gak ada habisnya, endless, gak berkesudahan. Jadi jangan berpikiran hanya sebatas apa yang di mata, tapi berpikirlah seperti Kristus yang besar. Dan saya terjawab di situ. Jadi ketika dia bagikan itu, Jesus says that kita akan rule over, nanti dia akan memerintah bersama galaksi-galaksi itu. Jadi ketika dia bilang seperti itu, saya langsung bisa ikut ke dalam dimensi itu. Bagaimana nanti luar biasanya anak-anak yang turut dengan apa yang dia katakan, yang dengar apa yang Roh Kudusnya katakan, sekalipun aneh, sekalipun jalan sendiri, gak apa-apa, jalan sedikit, asal ikut Tuhan dan jalan seturut dengan kebenaran, saya akan ikut. Dan saya bersyukur sekali, termasuk yang tadi saya katakan, saya nggak pernah buat-buat, dan saya bukan bohong. Dari kecil pun saya udah diajarin jujur, dan saya nggak suka melebih-lebihkan karena saya tahu ada pertanggungjawaban. Saya hanya begitu clearnya Roh Kudus sedang ajarin ini sekarang tentang tadi adalah orang celaka kalau sampai orang nggak tahu dia benar-benar spiritually slumber, dia benar-benar bukan spiritually alive, dia nggak hidup secara rohani kalau nggak benar-benar sadar kalau dia hidup di akhir zaman sekarang. Saya benar-benar ada pada dimensi itu setiap hari, dan itu yang membuat saya yakin bahwa everything is gonna be alright, semuanya akan baik-baik saja, karena saya tahu bahwa Tuhan memegang kendali dalam kehidupan saya. Saya rasakan hadirannya setiap hari, dan kalau kita kerjakan ini, saya nggak mau, misalnya saya udah di kilometer 9, tapi masih ada di antara kita kilometer 1 aja nggak nyampe. Bagaimana baik revelation, pewahyuan, baik rema, baik suara Roh Kudus, bagaimana akan punya konfirmasi tersendiri privately di dalam dirinya kalau dia secara kerohanian terus saja berputar-putar di situ. Padahal harapan saya kita terus maju. Ada yang di kilometer 7, ada yang di kilometer 6, jadi jaraknya itu nggak terlalu jauh satu sama lain. Menangkap dan mengerti, bahkan nanti yang saya percaya ya Roh Kudus akan datang ke kita masing-masing untuk membawa kita pulang. Tadi sore-sore saya menikmati hari ini, saya kan dalam hal-hal setelah Tuhan terus pulihkan kesehatan saya
suka tuh bersih-bersih, sama kayak kakak saya yang di Bandung suka rapi-rapi. Jadi sebelum mandi saya istirahat gitu. Saya ngobrol sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, disinilah aku tunggu Engkau jemput aku, dan I'll be faithful. Karena saya sering ngobrol sama Tuhan, dan di sini aku mengerjakan semuanya seperti firman Tuhan, lay hold eternal life, kejar, rebutlah hidup yang kekal. So how to get all of that, Lord? Bagaimana caranya untuk mendapatkan itu? The same thing, lay hold of holiness because I'm holy. Dan rebut sebuah kehidupan yang kekal. Pertahankan juga api, pertahankan juga namanya minyak itu. Dan seperti yang saya katakan dulu kan ya, Tuhan, Kau tahu bahwa saya sangat mengasihimu dan ingin bersama dengan Engkau. Tuhan, aku letakkan pergumulan saya di area ini ke dalam tangan-Mu, dan itu juga suka saya syukuri, tapi a bit wonder, masih sedikit bertanya, tapi kembali saya kemudian ngerti, itu yang Tuhan kerjakan. Selama ini engkau struggle dengan itu, dan ketika engkau sudah serahkan sama Kristus, begitu effortlessnya untuk hidup dalam penundukan kepada Roh itu. Nah, yang saya mau katakan gini, sebagai orang Kristen, sudah selama ini dalam pelayanan ini, sudah seumur ini secara umur, tetapi kalau ternyata tidak punya kesaksian tentang Tuhan dan secara pribadi, bukan cuma kesaksian yang dangkal, tidak punya keteguhan keyakinan bagaimana dia punya fellowship, punya interaksi, punya ngobrol, punya kehidupan pribadi sama Tuhan. Saya berpikir bahwa orang itu sudah jauh terlambat di dalam kerohanian. Bukan cuma saya seperti itu. Jadi kita sebetulnya nggak aneh lagi kalau yang lain berkata Roh Kudus bicara. Lah, memang Roh Kudus lah yang harus bicara kepada kita, bukan roh jahat. Dan salah satunya sebenarnya as simple as, kalau apa yang dikatakan Roh Kudus itu bukan cuma baik, tapi seturut dengan firman Tuhan, ya udah itu dari Roh Kudus. Sebab Roh Kudus tidak akan pernah membisikkan atau drop something di dalam hati kita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saatnya kita teguh di dalam Dia dan bisa merasakan sebetulnya di mana Tuhan sekarang, di mana Tuhan sedang bergerak di mana sekarang. Itu yang membuat kita tetap teguh. Saya tidak akan pernah menjadi takut, saya tidak pernah menjadi undur. Manusiawi kalau kadang-kadang tiba-tiba menjadi sedih, tiba-tiba mungkin merasa kehilangan mungkin terguncang dikit. Itu manusiawi dan itu bukan dosa menurut saya. Itulah justru buktinya bahwa kita itu penuh kelemahan dan perlu bergantung sama Tuhan. Tetapi tidak selamanya dalam waktu yang berkepanjangan terus menjadi lemah. Saya katakan bahwa saya dengan tegas katakan, kalau Kristus nggak ada dalam pelayanan ini, tidak akan ada perubahan di dalam hidupku dan juga di dalam diri kita. Hanya Kristus yang mengerjakannya semuanya. Dan kalau bertahan di sini ada orang diubahkan, itu adalah bukti ada kekuatan ilahi di dalam komunitas ini. Dan itu kerinduan saya. Ini adalah salah satu daftar komunitas yang ada di dalam catatan Tuhan, adalah orang-orang yang di dalamnya ada mempelai Kristus, ada the remnant, ada orang-orang yang disisakan, ada closer, ada orang-orang yang memang orang-orang yang ditentukan sebagai yang paling akhir di dalam zaman ini dan layak menjadi mempelainya. Saya kalau lihat orang-orang yang memang orang ini sebenarnya belum orang bisa berada di gereja tepuk tangan, atau mungkin dia merasa saya di gereja lokal yang lebih heboh daripada cuma di TRC gitu ya. Tapi itu nggak menentukan. Yang saya selalu katakan adalah your personal fellowship with the Lord is essential.
Persekutuan pribadimu dengan Tuhan, pengalaman kesaksian pribadimu dengan Tuhan, itu adalah hal yang esensi. Bukan karena di cover oleh gereja lokal yang besar, atau mungkin hamba Tuhan yang kelihatannya jauh lah dari Pak Atta. Bukan itu. Karena Tuhan udah bilang, saya nggak pernah mengenal engkau. Itu artinya apa? Bukan soal secara komunitas besar gitu ya, tapi ada yang lebih daripada itu adalah bagaimana orang itu seperti Brandon katakan, masalahnya Tuhan kenal kamu nggak sih? Itu kan Brandon katakan, itu bahasa Brandon ya, saya terjemahkan. Masalahnya Tuhan kenal kamu nggak? Kapan itu terjadi? Daily life. Saya ngobrol sama Roh Kudus, saya ngobrol sama Tuhan. Oh, ini Roh Kudus sedang ngomong. Saya sedang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. That is daily life. Itu yang namanya, karena Tuhan bilang, ya kan saya setiap hari sama kamu ngobrol. Roh Kudusku bicara sama kamu merasakan hadiratku. Nah, itu yang bersambung nanti di dalam kekekalan. Jadi jangan megahkan saya di gereja lokal yang jauhlah lebih ini daripada TRC atau Pata. Bukan itu soalnya. Apakah engkau secara personal, do you have a personal fellowship and relationship with God yang alive fellowship? Benar gak? Ada dengan yakin kau katakan, aku ini ngobrol sama Yesus loh, Roh Kudus. Misalnya kayak tadi saya katakan, Tuhan, disinilah aku tunggu engkau untuk menjemput aku. Dan saya ingat, lay hold eternal life, rebut hidup yang kekal, rebut kekudusan hidup, rebut untuk hidup dalam kebenaran. Bukan iman atau ke gereja bahkan pelayanan yang membuat orang diselamatkan, itu bagiannya. Tetapi apakah hidup berdamai dengan Kristus karena hidup dalam kebenaran? Because you truly know, tahu betul, be holy because I am holy. Itu the standar. Dan itu menggetarkan hati saya. Dan saya bilang, hidup saya ini sangat, makanya saya bilang tadi seperti Paulus, dia orang yang dalam zamannya itu menderita banyak sekali, tetapi dia bahagia mendapat panggilan dalam mendapat kesempatan untuk merasakan penderitaan Kristus. Saya pun seperti itu. Hidup ini kan cuma sementara. Walaupun bahkan saya secara finances atau secara prosperity jauh lebih tertinggal mungkin dari teman-teman saya atau ponakan saya, tapi saya sudah katakan pada diri saya, hidup mau berapa lama sih? Bukan itu yang saya kejar, tapi kekekalan yang Tuhan sudah bukakan di depan saya. Itulah yang sedang saya persiapkan sekarang. Dan saya berharap kerinduan dan sukacita saya, ada orang-orang yang Tuhan percayakan kepada saya, punya pikiran yang terbuka, punya pikiran yang sama, sehingga apa yang saya kerjakan tidak menjadi sia-sia. Jadi nanti di dalam kekekalan saya bersukacita dan bisa seperti yang kita katakan, mungkin di sana benar-benar bisa di-apply-kan kasih yang kudus itu, bahwa saya bersukacita telah menatap orang-orang yang saya bekerja keras atasnya dan kemudian hidupnya diubahkan. Itu yang esensi daripada kekristenan, bukan soal agama, bukan soal status, tapi hidup yang diubahkan dan mengenal, mengasihi Tuhan dengan kehidupan yang real. Itu yang saya perjuangkan, itu yang saya hidupi, dan hidup saya itu gak ada yang kurang, karena kasih Tuhan, sukacita Tuhan itu melimpah. Hadiratnya itu sudah seperti start at dawn, dari pagi, dari subuh saya sudah start. Ketika saya terjaga, saya akan berinteraksi dengan hadirat Tuhan. Itu yang kita bangun di sini. Kalau orang hidup dengan itu, mencari Tuhan, hidupnya pasti udah diubahkan. Itu udah pasti udah diubahkan. Udah pasti diubahkan, yakinlah. Berbeda dengan orang-orang yang pernah bersama dengan kita. Kelihatannya rohani, tapi tidakkah kita lihat, kok ternyata ada yang itu kan apa ya, misalnya ya, contoh, ada anak yang misalnya berani sama papa mamanya bilang, papa mama itu cuma kayak gini, di rumah dengan beraninya, cuma berani ngomong lu, tapi nggak kerjakan. Anak lo itu ngomong dengan beraninya, dengan seperti digerakkan oleh roh jahat, ngomong kepada orang tuanya. Bagaimana atmosfer rumah?
Itu perlu keberanian yang negatif, yang memang apa ya, bukan hati yang datang dari kelahiran baru. Berbeda dengan orang-orang yang dulu kelihatan rohani tapi nggak pernah mengenal siapa Kristus dalam kehidupannya. Tapi saya berharap yang sisa ini, walaupun saya bilang tadi, kadang hati saya itu pedih kalau ada lihat orang-orang, bukan lihat sih, lebih pada ngerasa orang, kenapa ini yang muter-muter gitu ya. Tapi ya saya selalu berkata bahwa Tuhan berikan kesempatan, karena saya pengen kita semua berlari pada kilometer yang berdekatan. Ketika saya bagikan ini, rohnya itu nangkap. Karena saya ini bukan bagikan makanan jasmani yang dinikmati oleh daging atau pada pikiran orang, tapi yang nangkap itu adalah manusia rohnya. Nah, manusia rohnya itu baru bisa punya panca indera yang mapan kalau dia terus bertumbuh. Sama seperti orang tua misalnya bicara sama anak kecil tentang bisnis, tentang pernikahan, yang gak nyambung karena belum sampai pada tahap itu. Nah, kalau saya juga ngomong pernyataan-pernyataan yang nikmat seperti ini, tapi kita selalu berada di titik yang sama, yang nggak maksimal nangkapnya. Ya cuma dengar, tapi tadi udah dengar sih, tapi itu nggak benar-benar resonate, nggak benar beresonansi, nggak benar-benar bergema di dalam hatinya. Dan nggak ada roh yang berkobar-kobar di dalamnya. Padahal kan kalau kita lihat bagaimana para murid berkobar-kobar, itu berbicara apa? Perkara rohani itu berbicara tentang inner man. Bagaimana tentang kobaran di dalam manusia roh. Ya kalau orangnya manusia rohaninya mati, ya nggak nangkap, cepat lupa apa yang saya kasih tahu, karena nggak membekas. Nah, itu semua salah satunya adalah kalau kita membangun kerohanian kita lebih sungguh-sungguh lagi di awal tahun ini, Januari ini ya. Lakukan itu, jadi sesuai dengan tuntunan Roh Kudus buat kita masing-masing. Yuk cari Tuhan. Saya pastikan yang melakukannya, yang merendahkan diri, yang cari Tuhan, bahkan menggerakkan orang-orang terdekatnya untuk mencari Tuhan, untuk berpuasa, akan mengalami kemenangan di tahun ini. Imannya akan tetap terjaga, pengharapannya akan terjaga, bahkan akan punya kesaksian yang mungkin penglihatan, mungkin mimpi, mendengarkan suara Roh Kudus yang lebih dahsyat, karena saya tahu dia setia. Orang yang dengan who diligently seeking him, bagi orang yang dengan tekun mencari dia, akan mendapatkan dia. Saya percaya itu dan saya alami itu. Tapi kalau kita memang agak ogah-ogahan ya, agak-agak malas-malasan, ya Tuhan juga kan mahal, Tuhan itu berharga, Tuhan itu lihat kesungguhan hati kita. Dan saya akan melihat siapa di antara kita sungguh-sungguh melakukannya, dan akan terus bahkan menggenapi panggilan kita nanti di 2026 sampai Tuhan datang menjemput. Ya saya percaya, saya tadi ngomong sama Tuhan, di sini aku tunggu Kau jemput aku, dan aku akan lakukan bagianku. Itu ngobrol, itu punya persekutuan dengan Kristus. Saya nggak terlalu pikirkan lagi apa yang dilakukan oleh dunia gitu ya, karena saya sudah dapatkan yang paling mahal, yang paling berharga, yang paling nikmat, yaitu Yesus, hadiratnya, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Saya rindu sekali kalian mengalami apa yang saya alami. Itulah esensi kehidupan, karena mengikuti Tuhan itu adalah kehidupan persekutuan gitu ya. Saya ngomong aja ini kayaknya nikmatin. Nah, karena roh saya juga menikmati, mulut saya ngomong, saya juga manusia roh saya menikmati, dan kita yang terus bangun menikmatinya gitu ya. Oke, saya akan tutup sharing ini ya. Nanti yang detail-detailnya saya akan bagikan di akun posting YouTube. Kalau klik nanti tautannya, itu juga akan ada bahasa Indonesianya gitu ya. Sebelum berdoa untuk dari Pak Jos, saya akan doakan hari ini Ibu Gebat ya. Saya akan doakan Bu Gebat, nanti langsung disambung tugas dari berdoa dari Pak Jos ya. Tuhan, terima kasih untuk firman ini. Aku sungguh rindu ya Tuhan, supaya mereka yang Kau percayakan, yang sudah Kau ubahkan Tuhan,
tidak terlalu jauh kerohaniannya dengan saya di tempat ini. Bukan bermegah, Tuhan, bukan menyombongkan. Kami bermegah di dalam kasih-Mu, yang kami semakin bisa mendengar Roh Kudus-Mu, mengerti apa yang Engkau mau, mengerti isi hati-Mu ya Tuhan. Aku berdoa supaya firman ini Tuhan sampai di hati mereka. Saya mengasihi mereka, saya rindu mereka semakin teguh di dalam Tuhan. Tidak ada yang terus berputar-putar di tempat yang sama, tetapi mereka semakin mengerti, bahkan mengalami perkara-perkara rohani yang lebih dahsyat lagi dari hari-hari sebelumnya ya Tuhan. Dan biar kami terus teguh di dalam Engkau, karena kami tahu bahwa Tuhan, ada tangan Tuhan yang menjamin, memegang tangan kami. Kalau kami terus mencari Engkau, ada berkat khusus bagi orang yang mencari Engkau. Orang benar dikasihi oleh Tuhan. Tuhan dinamakan orang benar. Dan Tuhan itu mengasihi anak-anaknya, asal kami menjadi anak-anak yang kekasih ya Tuhan. Biar apa yang saya bagikan ini tertanam dalam hati mereka. Dan aku berdoa supaya Engkau juga memberikan kepada mereka willingness, kemauan ya Tuhan. Dan juga bahkan desire, hasrat untuk mencari Engkau lebih sungguh lagi di awal tahun ini. Engkau yang memampukan mereka untuk mencari Engkau, berpuasa sesuai dengan tuntunan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan mereka, supaya kami mengalami breakthrough di dalam kerohanian. Dan pada malam hari ini aku berdoa untuk Bu Giba Tuhan, supaya ibu ini juga terus bertumbuh ya Tuhan, terus mengalami kedekatan dengan Tuhan. Biar Bu Giba juga mengalami Tuhan dalam hal-hal yang supranatural, di dalam skala yang lebih lagi daripada hari-hari sebelumnya. Dan Tuhan pakai Bu Giba untuk memenangkan orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam kelompok terkecilnya, mulai dari keluarganya, tetangganya, bahkan gerejanya ya Tuhan. Tuhan pakai kami orang-orang yang biasa menjadi luar biasa karena Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus, biar imannya terus bangkit bahwa kehidupan kami ada di dalam tangan Tuhan. Bahwa kalau kami mencari Engkau, kami akan melihat bagaimana Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau juga akan pakai Bu Giba menjadi pendua syafaat. Bahkan bukan cuma untuk keluarganya, bukan cuma untuk tetangganya, tetapi paling tidak untuk gerejanya, untuk lingkungannya. Karena Engkau Tuhan yang melihat hati, bukan kemampuan yang dilihat oleh manusia. Engkau taruh beban-Mu di dalam hatinya untuk jiwa-jiwa, dan dia biar terus bukan cuma berakar, tapi semakin tangguh ya Tuhan di dalam mengikut Engkau, semakin dewasa di dalam kerohanian. Terima kasih Engkau yang memberkati seluruh kehidupannya, Bu Giba, kesehatannya, dan seluruh keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Nanti silakan berdoa dan juga Pak Jos, karena ya Bu Rini juga nggak selalu bersama dengan kita. Nanti minggu depan doa penutup ke Pak Jos kembali, tapi karena Bu Rini ya gembalanya Komsel Malaysia ya, nanti tutup dalam doa ya Bu Rini, seperti yang dilakukan oleh Pak Jos sebelumnya, Bu Edi dan juga Bu Alinang ya. Tapi kita doa dulu dari tugas Pak Jos. Silakan. Mendoakan? Oke, oh ya, oke, silakan. Bu Giba sudah didoakan, sekarang doakan Pak Jos. Silakan.
Amin. Amin. Yes. Iya. Amin. Amin. Oke, silakan Bu Rini. Bu Rini. Bu Rini ada kendala ya. Oke, silakan kembali ke Pak Jos. Silakan Pak Jos tutup pertemuan doa kita. Amin. 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 Hari-hari yang terakhir ini memang tidak mudah seperti yang sudah kau sampaikan lewat hamba berkat dan begitu banyak hal di depan yang akan didapatkan iman orang-orang yang tidak teguh pegangan imannya Tuhan. Justru kami berdoa Tuhan agar Engkau diberikan kemampuan. Amin. 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 Walaupun secara pandangan manusia kami seperti biasa-biasa saja Tuhan, tapi kami hadir ada di dalam pertemuan doa ini ada orang-orang yang sudah Tuhan katakan. Yes. Berdoa bagi keluarga kami, bagi kota bangsa kami, dan sini mendapat jiwa-jiwa bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan buat ada sahabat kami, sahabat Mata, bagi Yesus, Rusia Tabur ini praktisi para fungsi Tuhan berkati kehidupan layak Tuhan. Kurangi saja diri kami akan tetap menjaga iman kami, tetap menjaga kerohanian kami Tuhan, agar selalu biasa berkati kehidupan, berkati pekerjaan dan keluarga setiap kami yang
Amin. kesehatan, dan kebutuhan Amin. yang bisa kami lihat. Dan kami tahu Engkau yang memelihara kami. Yes. Dan perlu keluarga Tuhan, karena sedangkan burung di udara tidak bekerja, dan Engkau yang menyediakan tempat, Amin. Engkau yang menyediakan makan mereka setiap hari ya Tuhan. Yes. Karena Engkau adalah Allah yang setia, yang memperhatikan kita. Justru di kami pengertian yang benar ya Tuhan, kami sungguh-sungguh mengenal isi hati-Mu ya Yes. Tuhan, dan kami terus harap kepadamu, bukan kepada keadaan yang kami alami sementara ini Tuhan, tetapi kepada kehidupan yang kekal Amin. yang nanti kami terima saat akan datang kedua kali. Doa sebelum kami mengakhiri pertemuan dan malam hari, kami mohon pengampunan daripada-Mu Tuhan. Mungkin hari ini kami salah di dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, perbuatan kami, hati kami Tuhan. Kami akui semuanya ya Tuhan. Amin. Yes. Beres hidup kami di Amin. hadapan-Mu ya Tuhan, agar kami dapat rehat di dalam pimpinan-Mu sepanjang malam hari, Amin. agar apapun yang terjadi dalam hidup kami sepanjang malam hari, kami telah dimenangkan bagi Kristus. Terima kasih Tuhan untuk bungkus setiap kami, keluarga kami, agar kami dapat tidur di dalam pimpinan yang Tuhan, jauhkan mimpi-mimpi yang tidak baik. Yes. Segala selama panah di kuasa Yesus kami banggakan, kami padamkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini, ya Tuhan Yesus, kami dan para malaikat-Mu berkemah sekalian kami, agar kami dapat rehat yang tenang, beri kami mimpi, beri kami visi yang baru, Yes. sehingga sempat sekiranya Engkau mendatangkan hidup kami Tuhan. Engkau mampukan kami sekali lagi, kami datang di hadirat-Mu, bertemu dengan Engkau dan persekutuan kami dengan Engkau. Terima kasih Bapa, juga puji syukur kami naikkan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mantap Pak Jos. Ya. Oke, udah terima berkat semua ya. Oke. Ya. Semangat ya. Ya, shalom. Lekas pulih ya Bu Ebony Pratiningsih ya.